Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita diberikan kebaikan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam untuk kelas 6, pelajaran ke-6, lanjutan dari tema indahnya saling membantu dan hidup rukun. Subtema kita kali ini adalah memahami isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua sampai ketiga dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Perilaku tolong-menolong adalah perbuatan mulia yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam, karena dengan saling tolong-menolong akan menjadikan berbagai macam pekerjaan berat terasa ringan, sekaligus tetap menjaga silaturahim antar sesama manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan keberadaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 yang menjadi bahasan materi kita hari ini. Sekarang mari kita bahas satu persatu dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kandungan dari ayat ini adalah perintah untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan larangan tolong menolong dalam perbuatan yang jahat. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga yang berbunyi Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawni Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Kandungan dari ayat ini adalah kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala perintah Allah harus kita laksanakan dan segala larangan Allah harus kita hindari. Ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW harus kita amalkan sebagai agama yang sempurna, dan kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, terutama karunia berupa keimanan yang tidak dimiliki setiap orang. Selanjutnya adalah surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha
innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Kandungan pada ayat ini adalah Allah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari kesalahan orang lain, maupun bergunjing membicarakan keburukan orang lain, karena semua itu adalah perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik, bukan? Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan keburukan orang lain. Jika kita telah terlanjur berbuat salah dan dosa karena melanggar larangannya, segeralah bertaubat dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima taubat dan Maha Penyayang. Berikutnya yang terakhir adalah surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kandungan dari ayat ini adalah Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi agar saling mengenal satu dengan lainnya, untuk menghindari prasangka yang dapat menyebabkan salah paham, serta kita diperintahkan untuk saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan kekayaan, karena derajat yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa kepadanya. Nah, anak-anakku sekalian, dari ayat-ayat Al-Quran tersebut kita semakin memahami bahwa perilaku tolong-menolong atau saling membantu adalah bagian dari ajaran Islam. Dari ayat-ayat tersebut, kita dianjurkan untuk bahu-membahu dalam kebaikan, bukan dalam hal dosa dan permusuhan. Kita juga dianjurkan untuk selalu bersyukur atas petunjuk yang Allah berikan berupa ajaran Islam yang sempurna. Perilaku tolong-menolong dalam kebaikan tentu akan menciptakan lingkungan yang damai dan menenteramkan, sehingga dalam bermasyarakat jangan sampai kita memelihara prasangka buruk terhadap orang lain, apalagi mencari-cari kesalahan orang lain yang hanya akan mengakibatkan dosa. Karena sesungguhnya manusia diciptakan berbangsa-bangsa itu untuk saling mengenal, bukan untuk bermusuhan, dan manusia yang mulia dalam pandangan Allah adalah mereka yang bertakwa kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.